Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hukum ke-0 termodinamika, yaitu tentang kesetimbangan termal. Nah, di sini kita sudah ada 3 buah benda, yaitu benda A, benda B, dan benda C, yang disusun seperti pada gambar. Nah, misalkan pada keadaan awal itu temperatur A itu tidak sama dengan temperatur B dan tidak sama dengan temperatur C. Jadi ketika benda ini memiliki temperatur yang berbeda-beda gitu misalnya. Nah, jika ketiga benda ini memiliki temperatur yang berbeda-beda, maka akan terjadi aliran kalor atau aliran panas gitu, aliran kalor atau panas. Sedemikian rupa sehingga efeknya itu akhirnya temperatur A sama dengan temperatur B sama dengan temperatur C. Jadi ketiga objek tadi akan memiliki temperatur yang sama pada akhirnya. Nah, ketika temperaturnya ini sudah sama itu sudah tidak ada aliran kalor. Sudah tidak ada aliran kalor atau energi. Aliran kalor atau energi panas gitu ya. Energi panas gitu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah bisa jadi ketika keadaan ini itu tercapai, keadaan akhir itu sudah tercapai, kandungan energi kalornya itu tidak sama ya. Jadi misalkan di benda A ini dia memiliki jumlah energi panas sebanyak QA. Di benda B dia memiliki energi panas sejumlah QB, dan di benda C dia memiliki energi panas sejumlah Qc. Nah, kalau temperatur A itu sama dengan ini sama dengan ini gitu, sama dengan kasih tanda sama dengan yang sangat panjang gitu. Misalnya ini sama dengan ini dan temperatur C sama dengan temperatur B, itu tidak berarti bahwasanya QA sama dengan Qc sama dengan Qb. Bisa jadi mereka tetap beda gitu, karena bergantung pada yang namanya kandungan energi itu sangat bergantung pada sifat bendanya, sifat fisik dari bendanya. Untuk penggambarannya, misalkan saya punya 2 buah balok besi gitu. Misalnya ini bahannya adalah besi, dan ini saya sebut sebagai benda nomor 1 ya. Balok nomor 1, yang ini adalah balok nomor 2, sama-sama dari besi. Cuman yang satu ukuran 2 itu volumenya lebih kecil gitu ya. Jadi volume 1 lebih besar daripada volume 2. Nah, misalkan pada awalnya temperatur 2, kondisi awal, itu temperatur 1 lebih besar daripada temperatur 2. Maka kalau ada kondisi awal ini, terus mereka dibawa dalam kontak ya, bersentuhan gitu, 2 buah balok besinya itu, maka ini akan terjadi apa? Aliran kalor. Aliran kalor dari saat benda 1 ke benda 2 gitu ya, balok 1 ke balok 2. Nah, aliran kalornya itu akan berhenti sampai temperatur 1 sama dengan temperatur 2. Nah, maka baru aliran kalornya berhenti. Nah, ketika sudah tahap akhir ini, tetap Q1 itu akan lebih besar daripada Q2 gitu. Kenapa? Karena ukuran besinya itu lebih besar yang di 1 dibandingkan 2. Jadi volume yang besar itu artinya dia lebih banyak bisa menampung jumlah energi kalor gitu ya. Nah, cuman secara rata-rata temperatur itu adalah kita bisa katakan sebagai kandungan rata-rata energi kalor gitu. Secara rata-rata harusnya sama, cuman karena volumenya yang di besi 1 itu lebih besar, maka secara total energi panas yang dikandung di 1 itu lebih besar, walaupun temperaturnya sama saja antara besi 1 dan besi 2 gitu ya. Nah, kalau hukum ke-0 sendiri itu mengatakan bahwasanya kalau 2 benda
berada pada temperatur yang sama dan mereka terpisah gitu, kemudian ditempelkan benda 3 yang menghubungkan antara benda 1 dan benda 2, maka benda 3 pada akhirnya akan mencapai temperatur yang sama dengan benda 1 dan benda 2. Jadi kurang lebih penggambarannya semacam itu untuk hukum termodinamika ke-0. Jadi itu hukum tentang kesetimbangan termal. Nah, berikutnya kesetimbangan itu sebenarnya ada macam-macam di dalam termodinamika, tidak cuma kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal tadi sudah kita bahas di hukum ke-0 termodinamika, tapi ada juga yang namanya kesetimbangan mekanik ya, yang ada di sini. Ini kesetimbangan mekanik, ada juga kesetimbangan kimia dan berbagai macam kesetimbangan lainnya sesuai dengan sistem termodinamika yang sedang kita tinjau ya. Jadi sistem termodinamika itu tidak hanya berupa sistem gas gitu ya, tapi bisa berbagai macam sistem. Intinya dia suatu sistem yang bisa bertukar energi dan materi dengan lingkungan. Bisa jadi dia bisanya bertukar energi saja boleh, bertukar materi saja boleh, bisa bertukar energi dan materi dengan lingkungan. Maka kalau ada sistem yang semacam itu, apapun bentuknya, itu kita bisa analisis secara termodinamika. Nah, berikutnya kita bahas untuk kesetimbangan mekanik. Itu adalah kesetimbangan ketika intinya tuh di sini ada tekanan. Tekanan dari sistem itu sama dengan tekanan dari lingkungan. Kalau tekanan biasanya itu digambarkan dengan volume sistem itu sudah tidak berubah karena total gaya yang bekerja pada sistem adalah 0 gitu ya. Jadi kalau saya punya suatu sistem gitu, suatu sistem sebenarnya, atau kita gambarkan sistemnya misalkan sebuah balon gitu ya, balon yang berisi udara. Nah, balon itu kan bisa bertambah besar kalau kita supply gas ya, kita supply gas dari luar sehingga dia itu punya tekanan ke arah luar gitu. Nah, ketika terus-menerus kita supply dengan gas tadi, maka volumenya bisa bertambah besar gitu. Nah, volumenya sudah tidak bertambah besar kalau misalnya kita sudah selesai, balonnya udah selesai ditiup gitu, terus ditali, dia kan volumenya terjaga konstan gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya gaya yang dari sistem, gaya atau tekanan gayanya gitu kita bisa tuliskan sebagai F per A ya. Di sini F per A atau gaya persatuan luas, yaitu tekanan dari dalam sistem itu sudah diimbangi dengan tekanan dari lingkungan gitu. Ketika total tekanannya sama atau gayanya tadi sama ya, itu maka F per A dari lingkungan itu, yang ini dari sistem. Kalau F per A dari sistem sudah sama dengan F per A dari lingkungan, maka efeknya apa? Volume sistem konstan. Nah, gitu. Ya, inilah yang disebut dengan kesetimbangan mekanik atau kesetimbangan tekanan ya. Nah, ini adalah P dari sistem sama dengan P dari lingkungan. Nah, itu adalah tentang kesetimbangan mekanik. Kemudian ada lagi yang namanya kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini lebih kompleks. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan yang akan kita bahas di depan gitu. Nah, kesetimbangan kimia itu intinya adalah kesetimbangan jumlah partikel antara bagian-bagian dari sistem dan lingkungan gitu. Kemudian jumlah partikel untuk tiap bagian dari sistem dan lingkungan bisa berbeda gitu ya. Jadi jumlah partikelnya sendiri untuk sistem dan lingkungan itu bisa beda, tapi jumlahnya masing-masing konstan walaupun terjadi reaksi kimia atau pertukaran partikel gitu. Jadi saya bisa punya ini sistem ini kita bisa pecah jadi sub-subsistem yang lebih kecil gitu misalnya. Nah, kemungkinan ada terjadi reaksi kimia antara partikel-partikel di subsistem itu atau terjadi pertukaran partikel gitu. Jadi bisa bermacam-macam. Intinya tuh ini tentang jumlah partikel gitu ya. Jadi ada ini pertukaran partikel, bisa lewat bertukar lokasi atau bisa lewat reaksi kimia, dan juga selain antar bagian dari sistem juga pertukaran partikel dengan lingkungan gitu. Jadi misalnya dari sini ke sini itu juga bisa gitu. Tapi walaupun terjadi perubahan lokasi ataupun terjadi reaksi kimia antar bagian dari sistem ataupun dengan lingkungan, tapi secara global itu jumlahnya tetap konstan walaupun terjadi dinamika perubahan partikel tersebut. Nah, kalau sistemnya itu terjadi hal yang semacam itu, maka kita sebut
dia itu sistemnya berada dalam kesetimbangan kimia, baik antar bagian dari sistem ataupun dengan lingkungan gitu.